Spanning tree menghubungkan semua titik dengan garis yang paling efisien. Kamu pun juga bisa untuk menghubungkan semua impianmu dengan usaha yang paling efisien. Konsisten belajar setiap hari, maka kesuksesan akan menghampirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman sahabat matematika diskrit. Di video kali ini akan melanjutkan materi mengenai tri yang bagian kedua. Yang pertama sudah saya sajikan di video sebelumnya. Oke. Kemarin kita sampai pohon merentang minimum. Kali ini kita akan belajar mengenai pohon berakar. Nah, pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Kemudian dinamakan sebagai pohon berakar. Kemudian dalam penyajiannya arah tersebut dihapus. Oke, jadinya seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Pohon berakar, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pohon. Nah, di sini setelah saya sajikan salah satu contoh pohon di gambar yang sebelah kiri. Kemudian untuk pohon berakarnya, di mana akarnya kita mulai dari B. Nah, jadi yang B itu paling atas, teman-teman. Nah, setelah itu yang lainnya mengikuti. Karena yang B paling atas, oleh karena itu yang A dan C itu berada di bawahnya. Begitu pula yang D. Kemudian nyambung ke bawahnya terus. Kemudian jika pohon tersebut akarnya di E, maka tampilannya ada di gambar yang paling kanan. Oke, ada beberapa terminologi pada pohon berakar. Yang pertama anak dan juga orang tua. Nah, di sini saya pakai contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, bisa kalian lihat di situ untuk tingkat pertama dan kedua ada A, B, C, dan juga D. Nah, dari gambar itu B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Nah, di mana orang tua dari B, C, dan D itu adalah A. Kemudian ada saudara kandung. Nah, bisa kalian lihat di situ ada F, itu adalah saudara kandung dari E. Kenapa? Karena dia memiliki orang tua yang sama, yaitu B. Nah, tetapi G itu bukan saudara kandung dari E, karena orang tua mereka berbeda. Yang G orang tuanya adalah D, yang E orang tuanya adalah B. Kemudian lintasan dari A ke J adalah A, B, E, kemudian J. Panjang lintasan A ke J adalah 3. Kemudian ada juga yang namanya daun. Daun adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak. Itu disebut daun, teman-teman. Simpul H, I, J, kemudian F, kemudian C, kemudian L, dan juga M itu adalah daun. Karena semuanya itu tidak memiliki anak di bawahnya. Kemudian ada yang namanya simpul dalam. Simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak. Nah, disebut simpul dalam. Jadi simpul B, kemudian D, kemudian E, kemudian G, dan juga K itu adalah simpul dalam. Kemudian ada yang namanya upah pohon. Nah, upah pohon adalah bagian dari pohon itu sendiri, teman-teman. Nah, di situ saya contohkan upah pohonnya B, E, F, H, I, J. Bisa juga upah pohonnya D, G, K, L, M atau G, K, L, M saja itu juga bisa. Kemudian ada yang namanya aras atau lever atau tingkat. Nah, jadi aras yang paling atas itu adalah aras 0, anggotanya cuma A. Kemudian aras 1 ada B, C, D, aras 2 E, F, G, aras 3 H, I, J, K, aras 4 yaitu L dan juga M. Kemudian ada yang namanya derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat dari A adalah 3. Kenapa? Karena dia bisa membentuk 3 upah pohon atau anaknya ada 3. Kemudian derajat dari D adalah 1 karena anaknya si D itu 1. Derajatnya si C itu adalah 0 karena anaknya itu tidak ada. Derajat dari suatu pohon itu adalah derajat maksimum dari semua simpul. Nah, di pohon tersebut itu derajat maksimumnya adalah 3, berarti derajat pohonnya ada 3. Kemudian ada yang namanya tinggi atau kedalaman.
Nah, aras maksimum dari suatu pohon itu disebut dengan tinggi atau kedalaman pohon. Pohon itu memiliki arasnya 4. Nah, maka ketinggian atau kedalaman dari pohon tersebut itu adalah 4. Kemudian kita masuk ke pohon NRI, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon NRI. Pohon NRI dikatakan teratur atau penuh jika pada setiap simpul, kecuali simpul yang pada aras daun, memiliki tepat N anak. Contohnya ada di gambar yang sebelah kiri itu adalah pohon 3 eri. Jadi jumlah maksimum anaknya adalah 3. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian di gambar yang kedua itu pohon 3 eri penuh di mana setiap simpul itu punya anaknya 3 kecuali simpul yang menjadi daun, teman-teman. Nah, sedangkan di gambar yang di kiri itu bukan pohon NRI penuh. Kenapa? Karena di level 1 yang paling kanan itu memiliki 1 anak. Kemudian di level yang kedua itu juga memiliki 1 anak. Nah, jadi jumlah anaknya kalau dia mau NRI penuh itu jumlah anaknya harus sebanyak N. Nah, di sini pohon 3 eri penuh itu jumlah anaknya harus sebanyak 3, tidak boleh kurang. Kemudian ada yang namanya pohon biner atau binary tree. Nah, pohon biner adalah pohon NRI dengan N-nya itu sebanyak 2. Kalau full binary tree adalah setiap simpul kecuali simpul pada aras daun memiliki tepat 2 anak. Kalau tadi kan sebanyak N anak. Kalau di binary tepat 2 anak. Kemudian complete binary tree, complete binary tree. Nah, itu setiap aras mungkin kecuali pada aras terakhir terisi lengkap dan semua simpul dipadatkan sejauh mungkin ke bagian kiri. Nah, jadi kalau bagian kirinya kosong itu dipadatkan ke bagian kiri. Contohnya di sini ada complete binary tree, teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan itu not complete binary tree karena dia condongnya ke kanan. Kenapa? Setelah 3 itu kan ada 7. 7-nya itu berada di sebelah kanan, padahal di sebelah kiri itu masih kosong. Jadi seharusnya 7 ini berada di sebelah kiri. Sama seperti yang nomor 6 di sini. Kalau posisi 7-nya ada di posisi 6 ini itu akan menjadi complete binary tree. Kemudian ada namanya pohon biner seimbang. Pohon biner seimbang itu pohon yang memiliki upah pohon kiri dan upah pohon kanan itu beda maksimalnya cuman boleh 1. Bisa kalian lihat di sini di gambar yang pertama, upah pohon kiri itu punya arasnya sebanyak 3, yang kanan itu arasnya juga sebanyak 3. Kemudian pohon biner seimbang yang satunya, nah di sini aras yang sebelah kiri itu 3. Nah, yang di sebelah kanan ada 3 dan juga 2. Karena yang 2 ini selisihnya masih 1 dengan yang 3 tadi, maka ini termasuk pohon biner seimbang. Nah, sedangkan di gambar ketiga, nah, itu arasnya ada 3, 3, 3, kemudian arasnya 2, dan yang terakhir arasnya itu ada 1. Yang paling kanan sendiri ini. Karena eh, pada pohon biner seimbang itu syaratnya cuma boleh beda 1, maka di sini bukan pohon biner yang seimbang. Jadi dia termasuk pohon biner yang tidak seimbang. Kemudian ada yang namanya pohon ekspresi, teman-teman. Nah, contoh pohon ekspresi ada sebagai berikut. Di sini ada operator masternya yaitu kali. Nah, jadinya di sini A ditambah B dikali dengan C C dibagi dengan D tambah E itu disajikan seperti ini. Nah, power yang paling atas itu adalah bintang atau perkalian di sini untuk memisahkan semuanya. Nah, di sebelah kiri perkalian kan ada A ditambah B, di sebelah kanannya adalah C dibagi D ditambah E. Nah, di A tambah B ini di sebelah kirinya ada A, dioperasikan dengan plus kemudian ditambah dengan B. Kemudian di C dibagi D tambah E, ada C kemudian dibagi dengan D tambah E. Nah, di D tambah E itu ada D ditambah dengan E.
itu adalah pohon ekspresi. Kemudian untuk pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen adalah seperti berikut contohnya. Kemudian ada pohon binar untuk machine learning, teman-teman. Ini adalah contohnya pohon keputusan untuk apakah saya dapat menerima tawaran pekerjaan baru. Nah, di situ ada gaji, apakah gajinya lebih besar dari 50.000 dolar di situ. Kalau tidak, berarti penawarannya ditolak, teman-teman. Kalau lebih besar, itu berarti masuk ke kriteria selanjutnya. Kemudian kalau kriteria selanjutnya iya, berarti penawarannya di reject. Kemudian kalau tidak, itu masuk lagi ke kriteria selanjutnya, yaitu apakah dia menawarkan kopi secara gratis. Nah, kalau tidak, itu tawarannya juga diabaikan. Tapi kalau dia menawarkan kopi gratis, maka penawarannya itu diterima. Itu contoh pohon binar di machine learning. Kemudian kita masuk ke kode awalan. Nah, contoh dari pohon binar untuk kode 000, 001, 01, 10 dan 11 adalah seperti ini. Nah, biar lebih jelas kita pakainya adalah kode Huffman. Nah, ada algoritma membentuk kode Huffman, ada 6 langkah di sini. Urutkan simbol dari yang kecil ke yang terbesar, kemudian pilih 2 simbol yang urutannya paling kecil. Simbol tadi dikombinasikan sebagai simbol orang tua. Nah, kemudian pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang yang paling kecil. Ulangi langkah-langkah yang tadi, kemudian beri label secara konsisten untuk yang kiri 0 dan yang kanan 1. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan kode Huffman. Nah, di sini saya punya kalimat yang berlalu soba abu. Nah, itu dibuat kode Huffman. Nah, jadi kita identifikasi karakternya terlebih dahulu termasuk spasi. Jadi kita punya Y1, A jumlahnya ada 4, N itu 1, G1, kemudian spasi itu ada 4, B ada 3, E-nya ada 1, R-nya ada 1, L-nya ada 2, U-nya ada 2, S dan O masing-masing 1. Yang kedua, kita urutkan karakter dari yang terkecil termasuk spasi juga. Yang pertama ada Y jumlahnya 1, kemudian N, G, E, R, S, kemudian O jumlahnya masing-masing 1, kemudian L ada 2, U ada 2, kemudian B ada 3, kemudian A ada 4, yang terakhir spasi juga ada 4. Kemudian kombinasikan dua simbol yang punya peluang paling rendah. Ulangi hingga semua simbol tersebut itu habis jadi satu kesatuan. Di sini kita tadi pakai G dengan E, R, S. Nah, di sini paling rendah ada tadi kan awalnya Y1, N1, kemudian G, E, R, S dan seterusnya. Nah, di sini kita fokuskan di dua yang paling kiri, teman-teman. Jadi setiap dua suku yang paling kiri itu kita gabungkan. Nah, di sini yang paling kirinya adalah Y dan juga N. Kita gabungkan jadinya YN. Nah, YN tadi Y-nya jumlahnya 1, N jumlahnya 1. Maka YN jumlahnya jadinya 2. Kita pindah setelah huruf U. Di sini YN menjadi 2. Kemudian sekarang 2 yang paling kiri jadinya adalah G dan juga E. Kita satukan G dan E jumlahnya jadinya 2. Kita pindah ke setelah YN. Nah, di sini yang paling rendah lagi di langkah ketiga baris kedua yang paling rendah jadinya R dan juga S yang berada di paling kiri. Nah, kita satukan lagi jadinya RS bobotnya 2. Kemudian di baris ketiga yang paling rendah O dan juga L. Kemudian kita gabungkan. Jadi OL jumlahnya adalah 3. Di baris keempat yang paling rendah U, kemudian Y dan juga N. U dan YN maksudnya. Bobotnya adalah 4. Kita pindahkan lagi. Bobotnya 4. Kemudian yang paling rendah selanjutnya adalah GE dan juga RS. Bobotnya ada masing-masing 2. Kita gabungkan jadinya GERS. Bobotnya adalah 4. Kemudian yang paling rendah lagi ada B
dan OL. Di sini masing-masing bobotnya adalah 3. Kita gabungkan jadi BOL, jumlahnya adalah 6. Kemudian A dan juga spasi, bobotnya sama-sama 4, kita gabungkan jadi 8. Kemudian yang paling rendah lagi UYNGERS. Nah, kita gabungkan bobotnya jadi 8. Kemudian yang paling rendah lagi BOLA spasi. Bobotnya adalah totalnya 14. Jadinya BOLA spasi 14. Kemudian Uyengers yang bobotnya 8 kita gabungkan dengan BOLA spasi. Totalnya adalah 22. Kalimat akhirnya adalah UYNGERSBOLA spasi. Nah, dari situ kita buat seperti ini ke dalam bentuk pohon berakar. Nah, jadinya seperti ini. Setelah ini kita identifikasi yang di sebelah kiri kita jadikan 0 dan yang di sebelah kanan kita jadikan 1. Kalau sudah kita ubah lagi ke awal, jadinya Y itu adalah 0010. Bisa kalian lihat di sini Y kalau dari atas itu dari UYNGERS itu 0, kemudian UYN itu 0, kemudian YN itu 1, kemudian ke Y itu 0. Jadinya Y itu adalah 0010 dan seterusnya hingga O itu adalah, kita cari O berarti dari BOLA spasi 1, kemudian BOL 0, kemudian OL itu 1, dan O itu adalah 0. Jadinya O itu kodenya adalah 1010. Kemudian langkah terakhir ubah kalimat awal menjadi kode Huffman, yaitu yang berlalu soba abu akan menjadi 001, 011, 000, 1101 dan seterusnya, teman-teman. Sekian teman-teman materi dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.